Lu hidupin lagi deh tuh mobil. Lah emang kenapa mobil itu? Mobil ini mati lama, Pak. Sejak tahun 2006 ini mobil udah mati. Makanya kalau lagi jalan dibuka begini biar ada mobil belakang. Bener. Gimana caranya ini mobil bisa hidup lagi? Wah, lu layak gua panggil dokter ya bener. Kemarin maestro, sekarang dokter udah naik nih. Mantri, Enggak, iya. kalau maestro lu bisa maestro dangdut ya kan? Ya. Jika ada vlogger, assalamualaikum. Matic Triptonic P8 4000 cc, check this out. Gua ketemu lagi sama Om John Kombe. Oke, Om Ded. Dokter Kijang nih, beneran. Mantri, dokter lagi apaan? Mantri dokter? kali. Mantri sunat. Tapi bener, dan sekarang ini gua ketemu Kijang yang bermesin PH. PH yang itu terkenal banget, tau nggak? Mesin PH itu terkenal banget dengan ikon ketangguhan, ya kan? Kecepatan, keindahan. Bah, anjrit. Sama kegedean. Tapi bener banget. Lo tahu sendiri, gue sering-sering juga PH itu terkenalnya, gue baca-baca ya, koreksi kalau gue salah, itu sering banget dipakai sama mobil-mobil supercar. Iya. Mercy, BMW, sampai dengan Ferrari, Mustang ya kan, dan terkenal banget di muscle car. Iya. Muscle men, buset asli. Muscle. Nah, kalau mobil ini sebenarnya mobil apa nih? Kijang apa? Ini LGX kan? basicnya Kijang Grand Extra tahun 95, versinya long. Lu mulai ngerawat nih mobil? Ini sejak kapan? Ceritanya sampai lu ngerawat ini mobil. Gua ceritain dulu nih ya, awal mulanya nih ya. Mulai. Nah, di sini gua perwakilan dari Fatsi yang coba untuk nerangin mobilnya karena kebetulan orangnya berhalangan hadir. Yoi. Karena ada keperluan keluarga. Jadinya gua coba untuk ngomong. Ini awal mulanya kita lagi pas jalan-jalan ke Bali waktu itu. Oke. Touring Ketombe. Ketombe-nya sendiri jalan-jalan ke Bali. Kebetulan yang punya mobil ini DM. Oke. B, rame lagi yang main Kijang. Ya. Tadi gitu kan. Terus habis itu gue bilang, iya Pak, makin rame nih Kijang. Gue bilang gitu. Emang kenapa? Mobil masih ada? Ada tuh. Oh, lu tahu ada mobil ini? Iya, gue tahu karena emang gue temenan sama dia. Oke. Karena gue tahu ini mobil dari dulu ada, terus abis itu hilang dari peredaran. Oke. Nah, abis itu dia DM, adalah terucap, dah, lu hidupin lagi deh tuh mobil. Lah emang kenapa mobil itu? Mobil ini mati lama, Pak. Sejak tahun 2006 ini mobil udah mati. Mati, terus? Mati, ini mobil basicnya 2004 udah jadi. Udah jadi begini. Oke. Nah, terus sempat dipakai dia selama setahun. Habis itu karena nggak kepegang, jogrok lah ini mobil. Di kalau dia bilang gudangnya dia. Ya, gudang Sultan lah ya. Ya, kan? gudang Iya. Sultan Jorgi mungkin. Sultan Jorgi. Oke. Nah, terus habis itu udah posisi mobil ini ke jack stand. Jackster, oke. Ke jack stand. Nggak ada pelek lah istilahnya. Nggak ada pelek, sama nggak ada aki. Oke. Tapi pas gue lihat pertama kali ini mobil, kondisinya tuh kayak nggak ditinggal lama. Ini mungkin 15 tahun lebih lah ada mobil jogrok. Tapi mobil ini kondisinya kayak ditinggal baru 3 minggu lah. Kondisinya ya? Iya, kok bisa? Kayaknya sama orang yang jaga dilapin terus. Oh, jadi dia ada spesialisasi orang ya, gitu. Ngelapin luar dalam. Jadi kondisi mobilnya kayak mobil ditinggal 3 minggu. Kinclong terus lah istilahnya. Kinclong keadaannya. Masih jadi begini udah masih jadi begini. Masih jadi begini. Dan gua coba kesana ngeliat pertama kali. Ya mikirnya kan apa nih langkah berikutnya yang harus dilakuin nih ya. Besokannya gua datang, gua bawain pelek. Habis itu gua bawain towing,
Gua bawa lah ke bengkel temen gua di daerah Pondok Bambu, yang Speed namanya. Ditaruh di sana, besokannya dibongkar lah satu-satu nih mobil. Intinya mobil gimana caranya nih mobil bisa hidup lagi. Eksis lagi lah. Karena udah mati lama. Udah, coba pertama kita bongkar itu bensinnya kita lihat nih. Karena emang mobil mati lama, pasti tangki bensinnya kan kotor. Kerak. Yap. Coba kita copot, kita bersihin nih. Bersihnya tapi masih dari luar nih. Cuma kok kotorannya nggak habis-habis. Nah. Akhirannya dicopot lah tuh tangki. Diturunin. Sampai dibuka nih kayak kerang. Itu kerak, karat, semua ngumpul di situ. Jadi bersihnya aja digerindain. Kita bersihin lagi. Udah mengkilap lagi, tutup lagi, pasang. Udah, itu satu langkah awalnya. Kedua, pompa bensin. Pompa bensinnya udah mati karena ini pompa bensinnya racing. Waktu itu pakainya Holley kalau nggak salah. Nah, sama filternya. Kemarin itu akhirnya gue coba cari persamaannya. Gue main ke tempatnya Om Stepanus, nyari persamaannya, dikasih lah itu mereknya kalau nggak salah. AM sama gram itu filter sama fuel pumpnya. Udah itu dipasang. Karena apa? Mobil pas pertama kita semprot di corongnya itu, mobil mau nyala nih Pak. Wah, ini berarti kan cuma untuk suplai bensin ke depannya aja nih yang bermasalah nih. Kebaca lah ya. Iya, kebaca. Builder ya kan, terus. Karena emang mekanik, mekanik. Kalau kita kan cuma nyuruh, ya kan. Cuma dorong mobil doang. Terus. Ini mobil kurang apa nih? Udah gitu, mobil cobalah kita pasang semuanya, kita rakit lagi. Mobil mau nyala nih, greng. Udah, langsung. Udah, nih mobil berarti nyala nih. Cuma kan nyala pasti ada kurangnya nih Pak. Banyak ya? Banyak. Sekarang ini deh, karena banyak kan, lu ngebangun tentang hidupin dong, habis ada duit. Ngidupinnya aja kemarin nominalnya 40-an ada 40. Pak. Ngidupin doang 40. Langsung ke mobil, ubahnya cat dulu. Cat. Asli warna apa sih? Cat ini dulu yang punya warnanya abu-abu kalau nggak salah. Abu-abu? Iya. Jadi asliannya Grand. Jadi biru. Birunya biru apa? Jadi biru. Ini birunya biru apa ya ini ya? Bukan biru Kijang kan? Bukan birunya Kijang. Mungkin ini birunya biru ke kayak birunya cinta kalau lo biasanya. Birunya cinta itu lain-lain. Case close. Depan. Apa aja dirubah? Pin hood. Iya. Depan cuma ini pin kap mesin karena biar alirannya lebih dapat ya. Karena mesinnya sesuatu gitu kan? Iya betul. Karena kalau dilihat dari luar mah mobil biasa aja. Di depan nggak ada perubahan, aslinya Grand emang seperti ini. Lu segerin doang? Segerin doang, sama paling fog lampnya kemarin punyanya E36. E36 nih? Fog lamp E36. Wih, cakep sih. Depan tampilannya cuma ini doang. Cuma gua cutting karena emang bumpernya itu hitam. Ya udah gue hitemin juga, gue tulisin Hella aja. Biar beda aja, Mas. Iya. Cakep. Istilahnya sih penampilan bener-bener Grand ya? Iya, Grand Extra. Ya orang lihatnya juga mobil mah biasa aja. Samping kita lihat. Samping. Sunroof. Sunroof ini punyanya BMW. Yang plat. Yang belakangnya moonroof, gua nggak ngerti punya apa karena udah ada dari kapan tahu mobilnya ini ada. Berarti dua ya? Dua. Nggak kelihatan gua beneran? Nggak kelihatan. Makanya lu naik jinjit sini nih. Udah udah melin lagi kalau naik kemarin kan. Nah aja, ini gue yang nyuruh. Bukan kemauan dia sendiri. Spion ini punya Starlet GT. Ngepas banget ya? Ngepas, karena ya kita ngepasin lagi segitiganya. Ini custom ini? Ya, custom segitiganya supaya masuk di Kijang. Oh, cakep nih. Sempurna. Gue seneng banget. Mobilnya agak gede, ini kecil tapi manis. Buletnya. Keren. Ringkes. Ini sebenarnya ori kan? Kalau fender sama footstep emang basicnya Grand Extra emang. Berarti kita bahas yang nggak ori. Yang nggak ori. Bukan nggak ori. Yang modifan. Iya. Bahasanya modifan. Velg ini pakai Walk VS ring 18. Depannya itu lebarnya 8. ET-nya 40. Oke. Yang belakang itu lebarnya 9,5. Beda, belang. Belang, ET-nya 30. ET 30.
Bannya yang depan 205/40, kalau yang belakang 225/40. Tapi lebih cakep lagi sih kalau nidurnya 225/35. Tuh. Saran dari Master. Nah, Master Rem. Master Rem. Nah, kaki-kaki nih, kaki-kaki. Kaki-kaki yang depan masih torsi, nggak ada perubahan. Puter aja kan? Iya, cuma puter. Cuma penambahan BBK ini pakai Brembo 6 pot. Kalau yang belakang 4 pot. Brembo dua-duanya? Brembo dua-duanya. Oke, gue spesifik kaki nih. Iya. Lu soknya apaan? Soknya masih pakai bawaannya mobil nih, paling standar kayak Bak. Oke, terusnya pernya? Kalau yang belakang ranco. Belakang ranco. Iya, kalau belakang ini kebetulan ini mobil udah jadi tahun 2004 itu belakangnya udah pakai perkeong. Perkeong. Nah, untuk rongga-rongga lo ada lu? Untuk rongga-rongga paling kalau mau pakai pelek gede ya papras fender itu ya wajar hal ya, yang kan? lumrah lah kalau misalnya di Kijang kalau mau pendek. Sayap-sayap dalam ada yang diajar nggak? Sayap-sayap dalam untuk pendek segini mah belum. Nah, rekomen nih. Berarti kalau pendek segini dalam tuh belum kehajar. Belum. Baru fender doang. Fender doang dan juga kalau tinggal main ban nggak perlu naik spakbor juga. Tapi kalau udah pendek celup-celup perlu naik spakbor. Rekomen nih buat lo yang mau simple asik gini. Nggak perlu dalam-dalam banget ya kan? Ya. Belakang, yang penting kelihatan manis, nyaman, enggak gini. Kayak bebek ya. Iya. Nih yang gua tahu Kijang Super mungkin salah satunya saat ini pakai perkeong. Sebelum Riondi Candy kemarin video gua tuh dia pakai perkeong. Ya, dia kapsulnya, ini Kijang kotaknya. Oke, nah belakang ini, lu bahannya apa aja nih? Ini paling sasis dong. Kalau coak sih ini udah enggak karena belakangnya udah pakai sasis mobil lain ya. Oh, diganti sasisnya. Diganti sasisnya ini. Cuma gua nggak ngerti waktu itu digantinya pakai mobil apa karena belakangnya itu lengkungannya hampir sama kayak apa ya? Lu lihat ya. Semut aja taruh sini. Mati nih jepit. Mati, orang kemarin ngumpul banyak semut di situ. Asli loh. Kagak disisanya sama sekali. Ya kan? Kagak disisanya loh, beneran loh. Karena tipis. Udah nyetelnya makanya kalau nyetelnya bannya 225/35 dia lebih nidur lagi. Dia lebih enak nidurnya ban. Buset, bener-bener dokter deh, bener. Dokter, mantri lagi. Thank you. Belakang. Gue bahas deh Ketombe. Lu kan famos banget di Ketombe. Sebenarnya Ketombe itu gue pernah denger ya, sering banget gue liat IG-nya segala macam. Sebenarnya Ketombe itu komunitas apa sih, Om? Sebenarnya Ketombe itu komunitas berbagai macam jenis mobil. Oh, nggak cuma Kijang? Nggak cuma Kijang, karena kebetulan Kijangnya kita juga banyak. Orang dilihatnya kita juga pakai Kijang di luaran. Tapi sebenarnya kita mobilnya macam-macam. Muda dan tua ada juga? Tua dan muda malah. Oke, ini di area mana sih? Kalau Ketombe lebih ke Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kepanjangannya? Ketombe itu awal mulanya nih, berdirinya itu dia dari tahun 97 sampai ke 2000 itu sebenarnya singkatannya kurang sreg di hati. Apa tuh? Dulu awalnya keturunan orang malas tapi beken. Wih. Tapi kan kita bukan keturunan orang malas. Iya. Makanya dari tahun 2000 ke sampai sekarang itu dirubah. Jadi kerumunan tempat orang mau berkreasi. Pas nggak? Dipas-pasin aja pokoknya kita. Iya. Terus apa lagi? Kalau nih PH8, sombong doi. Iya. Kalau ini emang kemarin nyari emblem biar nyeleneh aja. Iya. Biar orang apaan sih orang Kijang pakai LGX P8. Buat pipa. Iya. Cuma kan orang taunya LGX 1500, 1800, ini P8. Cuma ini orang menang emblem doang apa gimana? Ya biar kita kalau di jalan bisa dikit viral lah gitu ya kan? Iya. Terus. Belakang nggak ada yang dirubah, cuma kemarin orangnya cuma minta pasang emblemnya B. Biar kelihatan standar mobil. Sama lu kan dari kemarin ininya masalah bensin. Kalau ini gua tarikannya. Tarikan apa? Tarikannya dari dulu kan orang di sini. Ini nggak ada, kita pindah di sini. Tuh. Oh, ada lagi dia punya sesuatu yang baru lagi. Tarikannya di sini. Tarikannya di sini. Oh iya, pinter. Berarti sebenarnya asli di mana sih? Aslinya di sini. Di sini. Di sini aslinya. Ditutup. Diganti di sini. Iya, tarikannya dipindah di sini. Iya. Karena biar dari belakang mobilnya ringkes. Simple. Benar. Sama paling knalpot. Itu dia knalpot, gue kayak beleguran. Wah, termos ini rudal. Iya bener.
Lu buat jualan Starling bisa 20 gelas nih. Kenapa apa sih? Knalpot Tanabe nih. Zaman dulu lah, hitungannya udah trendy masa kini. Itu dari depan? Enggak, dari ini ujungnya doang. Silencernya doang? Silencernya doang. Tapi Tanabe beneran? Tanabe beneran. Widih. Serem sih beneran. Kalau orang ngeliat knalpotnya udah minggir duluan. Wah, udah. Boy-boy ketembak. Mati. Dalam. Tunggu, sebelum dalam gue liat ini nih. Gue kasih feel sama lo. Bersih banget. Gue boleh masuk sih? Oh, boleh, silakan. Gue masuk nih. Gue izin ya. Nih. Ini yang deck naik ya? Iya. Ya, Deck naik ini belakang. Ini buat lesehan enak banget. Nah, ini tinggal mesen nasi uduk. Yoi. Di sini gelar beres. Kalau Nantinya nextnya konsepnya kan mobil ini nanti udah nggak racing lagi, ya kita pasang joknya lagi. Dan ditutup aman. Ditutup aman. Nah, ini jemurannya tuh. Ini tiang jemuran. Yoi. Itu ada pemadam buat madamin api asmara. Ya. Cakep. Gue duduk sini nggak apa-apa ya? Gue disuruh sama dia. Nggak apa-apa, udah gue suruh. Jangan nomelin gue. Nah, ya sekarang tinggal gue yang jot-jot nih. Sama Apa tuh? di belakang ada AC-nya. Udah double blower. Ini di atas. Wih. Ini nyedotnya dari sini kanan kiri. Angin. Angin. AC-nya di atas. Padahal orangnya nggak ada ya? Nggak ada orangnya. Makanya kalau lagi jalan dibuka begini biar ada mobil belakang. Bener. Jadi kalau gua makan nasi uduk di sini pun masih dingin nih. Wah, masih dingin. Ya kan? Masih dingin. Sini. Iya. Buat nyore-nyore. Gimana kopi. kita nggak ngonten dulu ya? Kita santai dulu. Iya. Dalam. Kita kerja. Matic ini. Matic Triptonic. Metonic. Oh, Matic Triptonic. Iya. Anjir. Jadi ganti tetap Matic tapi tetap ganti giginya dipencet ini. Ini buat nambah, ini buat ngurangin. Apa jawabannya, Om? Ini ubahannya di interior. Interiornya masih asliannya dia, cuma kita bungkus doang nih. Udah dari itu tahun segitu juga. Ini bungkusannya nggak berubah. Sama AC karena mesinnya sampai ke belakang, AC yang tadinya di sini, mesinnya pindah ke sebelah kiri. Oke. Nah, jadi blowernya ada di sebelah kiri nih sekarang. Sama setirnya Momo. Oke. Plus tombolnya sama pedal gasnya Sparco, sama bangkunya juga. Indikatornya DEF. Sama semua modelnya pakai engine cutoff. Biar kayak di pesawat. Iya. Indikatornya asik banget ini baris gini kayak pramuka. Ini indikatornya ini pakainya kalau nggak salah Devi. Ada Devi, ada Christine, ada Linda, ada Siska, Nocan. Oh. Berarti dalamannya ini lu pakai Sparco ya, Om? Ya, Sparco. Paket ini. Enak banget ya? Enak. Cuma kalau kelamaan bego. Kenapa? Enggak gerak kita. Kayak pancing ya? ya? Udah di sini aja udah diem. Emang asli feel-nya tuh kayak racing banget gitu loh kan. Nah, Om. Tadi gua kan PHG itu kan terkenal banget ya. Iya. Yang buat mobil-mobil sport segala macam. Boleh gue lihat gak? Oh, boleh. Oke. Silakan. Ini nih, ya kan? Langsung mesin P8. P8. Ya kan? Nah, setahu gue kan P8 tuh banyak seri-serinya ya. Ya. Ini sebenarnya P8 bawaan apa sih sebenarnya? P8 ini bawaannya Lexus LS 400 kalau nggak salah. Oke. Jadi kodenya itu 1UZ FE 4000 cc. Dipasang di Kijang. Yang pusing itu cuma ya mesinnya gede tapi ruang mesinnya kecil. Iya. Karena dia emang fender sini kan gede banget. Ya. Kan? Karena pasti kan sampai ke belakang nih. Kita harus bobok belakangnya dia. Oh, dibobok? Dibobok. Oke. Kalau nggak dibobok ya nggak muat? Nggak muat. Gimana caranya ini mesin masuk? Ini udah masuk ya kan? Tinggal mikirin pegangannya dia.
Nah, engine mounting berubah juga semua. Engine mounting udah berubah semua. Sama nggak ada perubahan sih kalau misalnya di ruang mesin, cuma mesinnya ini aja sih. Yang lain cuma satu bongkah semua jebret gitu satu bongkah semua jebret dipasang sini. Sama apa lagi ya? Kemarin sih tinggal ngerapin ini, hitam-hitamannya gue cat lagi. Di press lagi ya? Press lagi biar tegas. Sama apa ya kemarin, aki sama tutup akinya udah nggak ada lagi ini mobil. Yang lain sama udah open filter. Paling sih nanti finishingnya sih cuma apa ya, ngerapin kabelnya aja sih. Ngerapinnya kabel biar kelihatan lebih wertak lah hitungannya ya, nggak ada kabel-kabel gitulah. Sekali lagi lo lihat lagi keindahannya, gambarnya buset asli. Enak banget kelihatannya. Penuh, ya kan? Rapat dan sempurna. Yes. Iya, sempurna. Bener-bener ini mencermin keindahan. Gua setuju beneran. Nah Om, sampai jadi kayak gini nih, Kijang supercar banget gitu. Effort yang paling berasa bagian apa Om? Yang paling berasa banget? Yang berasa sih kalau gua lebih ke ini mobil bisa hidup lagi, bisa jalan lagi, bisa eksis lagi. Gimana caranya harus bisa jalan. Oh berarti effort lo benernya emang dari awal ya, yang lo bilang ngebangun sampai ngidupin mobil ini lagi kan? Iya. Oke. Jadi mobil emang udah jadi dari dulu, 2004 udah jadi. Habis itu dipakai cuma setahun. Oke. Habis itu jogrok, hilang dari peredaran. Terus habis itu yang punya nelpon untuk Ngidupin lagi? gimana caranya lu hidupin tuh mobil. Oke. Ini ya tantangan buat gua, gimana caranya nih mobil bisa hidup lagi, bisa eksis lagi di 2024 nih ya. 2024. Ini kan mobil eksisnya dulu 2004. Berarti 20 tahun tenggelam. Iya. Yoi. Dan bisa bersanding sama kijang-kijang yang lain. Berasa sih, berasa. Berapa bulan sih sebenarnya lu sampai Ini ngidupin prosesnya? proses ngidupinnya lagi hampir sebulan ada. Sebulan? Sebulan. Karena kita lebih mikirin ya apa ya, karena mobil udah mati lama. Iya. Nih kurang apanya. Betul. Ya gimana caranya biar mobil ini sempurna lagi. Apa ya tantangan buat gua sih untuk gimana caranya nih mobil bisa hidup lagi. Wah, lu layak panggil dokter ya bener. Kemarin maestro, sekarang dokter udah naik nih. Mantri, iya. Kalau maestro lu bisa maestro dangdut ya kan? Ya. Om, lu ngebangun nih apapun itu hidup segala macam. Kira-kira yang lu tahu habis berapa sih? Kijang harga lu tahu lah ya, lu cari-cari sendiri. Ya, kijang untuk tapi tahun segitu dia udah punya di tahun 2096. 96. Oh, 96. Mobilnya aja tahun 95 ya udah ketahuan lah harganya dulu berapa lah. Ya kan. Berapa sih range 96? 96 lah kalau dulu. Wah, tahun segitu harga kijang ya gue masih kecil lah waktu itu, buta lah. Kalau sekarang kan 45 sampai 50. Mesinnya udah ketahuan berapa. Kayak browsing tadi sih hampir 40-an juga sih setahu gua mesinnya. Dan pada saat itu 2004 ini mobil info dari orangnya aja ngechat 70 ada. 2004 ngecat mobil 70 ya. juta. Ini cat dari awal 2004, belum berubah? 2004. Masuk akal. Terus sisanya ngidupinnya aja kemarin gua ngitung udah sampai di angka 40. 70 berarti? Iya. Berapa? 150. Ya, sisanya perintilannya. Iya, perintilan tadi ya saat dia bangun BBK segala macam ya kan, roll bar. BBK, roll bar, sunroof. terus jok, sunroof. Terus abis itu pelek ya kan? Iya. Kalau hitungan gue sih kalau disamain sama turbo, kayaknya ini masih di atasnya turbo. Lebih mahal ini daripada turbo. Lebih mahal ini kalau menurut hitungan gua. Iya, ampun Pak. Pokoknya Bapak bicara apa aja saya dengerin gitu kan. Terus apa lagi? Cerita. Nah, semenjak lu pegang mobil ini, cerita apa yang paling unik, yang paling gokil di mobil ini? Cerita paling unik ya cuma kalau orang-orang yang bermain kijang udah lama, orang ngelihat updatean ini mobil, lah itu mobil ada lagi. Oke. Sama itu masih punyanya Fatsi. Oke. Masih punyanya Fatsi. Cuma gua kebagian suruh ngurusin ini mobil. Oke, gua terima kasih sama Fatsi Om.
Salam kenal Om. Terus lanjut. Setelah itu kalau ini udah bisa kayak kemarin udah bisa normal lagi, ya kita jalanin, kita show off-in. Orang mikirnya, orang cuma terkesimanya ini sama mobil, ini mobil masih ada, itu satu. Kedua, catnya masih awet dari tahun segitu. Iya, 70 juta kan catnya doang gitu kan? Ya iya, yang gua tahu sih begitu. Oke. 20 tahun tenggelam nih, kubur gitu kan? Baru nongol lagi sekarang? Nongol lagi. Gila, yang nongolin dokter Pak. Mantri, dokter lagi, dokter. Asli Om, gue anytime gue ketemu dia pasti gue punya ilmu-ilmu sesuatu tentang dunia perkijangan. Bener, lu bener layak dibilang maestro, dokter, apapun itu ya kan, tentang kijang. Gila, salut Pak. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Juga das vlogger, assalamualaikum. Matic Triptonic P8. Waduh. Tahun 95. 25. 1500 cc. Buntu gua. Nggak apa-apa. Udah. Pan, ini mobil nggak banyak perubahan. Ini berubah nih. Iya, berubah. Ini berubah. Berubah copot.